Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin sudah menunggu-nunggu kabar terbaru ya, terupdate ya. Iya bang. Terkait dengan proses hukum laporan terhadap saudara Halilintar ya. Alhamdulillah dapat kami sampaikan perkara yang kita laporkan sudah masuk kepada tahap penyidikan. Bang, kemarin kan bang sempat katanya kan Bunda Afif ini katanya bilang gaib oleh pihak sana. Seperti apa sih bang? Oh, kalau terkait dengan Bunda Afif kita Iya. bukan domainnya kita untuk mengomentari ya, karena kita tidak mengenal siapa beliau. Bang, ini kan kabarnya udah 17 tahun mereka pisah, tapi kenapa baru sekarang setelah 17 tahun dan baru 3 tahun menikah ternyata Baik, pertanyaan ini memang sebenarnya kita tunggu gitu, karena supaya terjawab polemik ini kan. Sebenarnya begini, persoalan ini muncul ketika terlapor ini menerbitkan buku, yang mana bukunya dia mengklaim bahwa anaknya berjumlah 11 orang. Jadi di garis bawah ya, bukan ujuk-ujuk ini kita buat laporan, tidak. Selama ini beliau, sebelum beliau menerbitkan buku tersebut, klien kita merasa fine-fine saja, tidak ada pukulan mental begitu, tidak ada. Tapi ketika dia klaim bahwa anaknya adalah 11, maka klien kita keberatan, merasa terdiskriminasi begitu. Tapi selama 17 tahun itu emang nggak ada itikat baik dari pihak Atta Halilintar? Oh, tidak ada. Sepanjang yang kita ketahui dari klien kita bahwa tidak ada etikat baik ya begitu. Dari pihak abang sendiri mungkin ada nggak sih buat menghubungi pihak keluarga Halilintar? Oh, tentunya sudah. Tapi bukan hanya setakat kita menghubungi secara persuasif, bukan, bahkan kita sudah meminta bantuan kan ke Lembaga Perlindungan Anak supaya dijembatani. Tapi sampai prosesnya berjalan juga mereka tidak menggubris begitu. Dan akhirnya keluar rekomendasi untuk melakukan upaya hukum. Nah, iya, benar demikian. Bang, tapi selama 17 tahun ini maksudnya dari pihaknya mantan istrinya Bang Halilintar sendiri apa nggak ada kayak menuntut haknya anaknya sendiri, kenapa baru? Oh, begini ya, perlu kita garis bawahi juga, persoalan ini bukanlah tentang dinafkahi atau tidak dinafkahi, persoalan ditelantarkan, tetapi persoalan pengakuan. Bagaimana sih rasa seorang anak ketika orang tua kandungnya tidak mengakui bahwa itu anaknya begitu? Karena itu langsung dituangkan secara ilmiah di dalam buku. Buku itu kan karangan ilmiah yang tidak terbantahkan begitu. Bang, kemarin juga di persidangan katanya udah mengakui ia sudah menikah dengan ini dan sudah ada anaknya juga, udah mengakui. Jadi intinya bang, gimana bang tanggapannya? Bagaimana? Kan mengakui juga kemarin pas press conference pihak sebelah Pastinya lawyernya sudah sudah mengakui Adanya ada anak juga dan poligami juga seperti itu. Tidak setakat oh iya klien kami pernah menikah, tidak seperti itu, ditunjukkan dengan sikap ataupun perlakuan beliau begitu. Seperti apa nih bang, kelakuan seperti apa ya maksud? Apakah pernah selama ini mengunjungi baik pra maupun pasca laporan? Tidak pernah. Nah, artinya kita meminta dong ditunjukkan itikat baik seperti yang teman media tadi tanyakan, itikat baik dia sejauh apa. Kalau hanya oh ya karena sudah merasa terdesak terkait dengan laporan ini baru menyampaikan ke hadapan publik bahwa oh ya kami pernah menikah dan mempunyai anak, tidak cukup seperti itu kan. Terus juga dari pihaknya Halilintar sendiri mengatakan bahwa dengan kemunculannya mantan istri sendiri ada niatan tersendiri mencari panggung. Dapat kami tegaskan tidak ada hal-hal tendensius di sini, tidak ada tendensius di sini, tidak ada niatan lain, hanya memperjuangkan hak anaknya. Ibunya berjuang untuk mendapatkan hak anaknya. Hak seperti apa? Tidak diperlakukan diskriminatif. Begitu. Seperti apa sih bang estimasinya? Artinya kan begini, bahwa anak ini selama ini tidak diklaim bahwa itu adalah anak hasil dari pernikahan dengan istri yang berbeda. Nah, kalaulah beliau mau mengakui bahwa itu adalah anaknya, saya kira permasalahan tidak akan sampai ke ranah hukum. Bang, kemarin kan dari pihak Halilintar sendiri memberikan waktu 3 hari. Kalau misalnya 3 hari tidak ada itikat dari pihaknya anak sendiri, maka akan dilaporkan balik. Silakan saja. Kita menghormati proses hukum yang ada ya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa proses hukum yang telah kami buat, laporan kami telah
ditingkatkan ke penyidikan. Tapi setelah Bang, dikasus iya. ini itu udah ada komunikasi dari pihak Halilintar ke pihaknya. Kepada kita maksudnya? Iya, iya. Oh tidak ada, belum ada. Misalnya ada dari lawyernya mungkin ada. Sejauh ini belum ada. Kami tetap mengedepankan islah. Jikalaulah memang antara orang tua dan anak ini mau berdamai, kita memberikan ruang dan waktu. Insya Allah kita membuka ruang untuk islah. Bang kan kemarin kan juga bilang katanya udah mengakui juga, pertama udah mengakui itu pernah menikah juga dan itu mengakui itu anaknya juga. Nah juga kita nggak kemana-mana kok, alamat kita sama gitu. Kenapa nggak datang baik-baik ke sana gitu? Ibaratnya dari pihak itu ibaratnya membuka jalan damai juga Bang Stefan nih Bang. Jadi saya ingin membawa logika berpikir yang sehat ya. Iya. Dipanggil LPI saja sampai berkali-kali tidak mau hadir. Itu kan belum terekspos oleh publik. Artinya masih intern saja. Beliau tidak mau. Gimana coba? Niat baiknya. Dipertanyakan kan? Tapi mengenai dua anak yang datang untuk menemui abang, ya untuk ke Jakarta itu gimana bang? Siapa sih dua anak itu? Menurut informasi yang kita terima, pada saat itu beliau itu datangnya malam ya. Mereka tidak tahu siapa yang datang. Datangnya ke pesantren loh, tempat anaknya sekolah. Itu datangnya ke pesantren. Jadi kita tidak tahu, bukan menghubung kita. Anak kecil ya tidak mengerti apa-apa kan. Yang datang mungkin kalau orang tuanya mungkin beliau bisa respon ya. Ini bukan orang tuanya yang datang. Bang, pihak mana ada analogis nih Bang. Kenapa saat dulu waktu jatuh ditinggalkan dan sudah sukses sekarang muncul lagi? Itu tidak benar ya. Stefan nih, Bang. Kami keberatan dengan itu. Itu tidak benar. Tapi berhubung karena ini adalah masalah internnya mereka di masa lalu, rasanya kurang elok kalau disampaikan di hadapan umum, di hadapan publik gitu ya. Tapi yang jelasnya itu tidak benar. Bang, tapi kenapa dari awal nggak dibicarakan secara ini tapi langsung dibawa ke jalur ini? Loh kan sudah kita sampaikan. Kita sudah mengikuti mekanisme yang ada, alur-alur yang ada. Pertama, kita buka ruang untuk secara persuasif. Tidak ada penyelesaian lalu kita tingkatkan sedikit. Masih belum diketahui publik. Kita meminta bantuan LPAI. Juga tidak ada respon yang positif dari mereka gitu ya. Tapi kemarin dari pihaknya Halilintar katanya membuka pintu musyawarah itu seperti apa? Kapan mereka membuka pintu musyawarah? Ya kan? Step by step tadi sudah kita sampaikan. Bahwa yang pertama kita membangun komunikasi secara persuasif, tidak ada hasil. Lalu kita meminta bantuan LPAI, juga tidak digubris. Ruang mediasi yang mana yang dimaksud? Kita jadi tidak paham sampai di titik ini. Nah, setelah proses ini berjalan mungkin nantinya kita tetap menunggu. Sekali lagi kami tegaskan, insya Allah karena ini urusannya adalah antara orang tua dan anak. Pertanggungjawaban ini kan tidak hanya di dunia saja, di akhirat juga nanti. Makanya kami mengedepankan islah. Silahkanlah mereka berdamai, karena berdamai itu lebih baik dan lebih mulia ya. Begitu. Tapi kenapa sejauh ini belum muncul ke publik sih? Iya. Oh maklum, beliau masih ada trauma psikis yang sangat mendalam. Mungkin tidak bisa kita jabarkan seperti apa gitu. Tapi itu ditantang juga sama keluarga Halilintar buat Iya, melakukan. dibilang itu kata goib katanya, dikata nggak ada. Bukan, yang dia maksud goib itu siapa? Yang dia maksud goib itu siapa? Yang dimaksud goib itu adalah mungkin tidak bisa muncul ke permukaan. Ini jelas, kita membuat laporan, beliau diperiksa oleh penyidik, Ada dokumennya. ada dokumennya. Gimana coba? Apa yang dimaksud dengan goib di sini? Jangan ngarang, nggak bisa dengan menggunakan narasi seperti itu. Bang, terkait katanya yang masalah utang 40.000 euro itu siapa sih Bang? Nah, ini bukan domainnya kita untuk membicarakan itu, kan itu Perkara kami berbeda. Beda. perkara yang berbeda ya, terpisah itu. Oke. Tapi Sip. untuk kedepannya apa sih bang? Kan ini udah masuk penyidikan. Iya. Langkah selanjutnya mungkin ada apa? Ikuti aja proses. Kalau dari kitanya proses hukum karena sudah berjalan, mari kita hormati proses hukum yang ada. Seperti yang disampaikan penyidik tadi sewaktu kami diperiksa, bahwa proses hukumnya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ya mari kita hormati proses hukum yang ada. Saya mungkin tambahkan satu ya. Iya. Tadi kan masnya bertanya, mereka sudah mengakui, dia sudah mengakui bahwa itu adalah anak. Apakah itu sudah cukup membuktikan tidak didiskriminasi? Jadi begini, itu kan cuma ungkapan. Ungkapan itu kan biar sebagai sebuah kenyataan hukum harus ada pembuktiannya. Apa bukti kasih sayangnya? Hingga detik ini nggak ada. Ya, bagaimana selayaknya seorang ayah memberikan kasih sayang kepada anaknya? Ya kan? Saya kira kita semua di sini sebagai anak merasakan itu. Ya kan?
Jadi mungkin seperti itu ya untuk ke mereka biar mereka paham bahwa itu tidak cukup, butuh pembuktian. Buktikan omongan Anda yang mengatakan bahwa sudah mengakui sebagai anak. Kalau mengakui kan otomatis kan ada konsekuensinya, benar nggak? Ya kan? Ketika saya mengatakan saya mencintai Anda kan otomatis apa bukti Anda mencintai saya? Kan begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi anak dari Mbak Hati sendiri pakai halilintar enggak sih? Oh tidak menggunakan nama itu. Tapi dia sendiri, anaknya sendiri tahu gitu kalau sebelum kasus ini naik ke ini. Tahu, tapi setelah anak itu berusia mungkin anak-anak yang sudah mengerti, oh ayah saya siapa sih, begitu. Kurang lebih mungkin usia 10-an tahun gitu. Mabang itu berapa yang dari Pak Halilintar anaknya dari mantan istrinya? Dengan Berarti- pernikahan dengan Iya. kita Ah, itu satu orang. satu orang. Cewek itu. Nah, tuh. Karena ini terkait dengan anak, jadi ada privasi yang perlu kita hormati. Siap. Ya, kasih ya Pak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.